Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Kelas Misteri Man. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi di di sesi pengantar manajemen, teman-teman. Hari ini kita akan bahas sesi yang kelima atau episode yang kelima terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Jadi insya Allah akan bahas terkait dengan pengantar manajemen di sesi atau episode kelima terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Apa saja kita akan bahas sedikit ya. Nah, disclaimer dulu, memang ini untuk materi ini kami ambil dari berbagai sumber, nanti akan dicantumkan di link deskripsi ya. Baik teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Baik rekan-rekan dan teman-teman semuanya, terkait dengan bisnis etik ya, dalam hal manajerial atau dalam hal manajemen, itu biasanya terkait dengan harusnya namanya ada etika dalam bisnis atau bisnis etik yang kita kenal ya. Nah, apa itu gambarannya? Kita simak pelan ya. Nah, apa sih etika bisnis itu? Secara awam atau secara singkat, kita bisa bahasakan terkait dengan penerapan standar moral untuk situasi bisnis ya teman-teman. Dalam hal ini ketika kita melakukan suatu bisnis, maka bisnis itu harus juga didasari dengan namanya beretika atau etika dalam bisnis. Kenapa? Karena kita ingin berbisnis jangka panjang ya teman-teman. Kalau hanya jangka pendek mungkin dia tidak terlalu dibutuhkan, tapi kalau kita ingin berbisnis jangka panjang dan karena konsisten dan berkesinambungan, maka harus menerapkan namanya bisnis etik. Karena ketika kita tidak menggunakan atau tidak punya etika atau tidak beretika dalam berbisnis, maka klien kita atau orang-orang yang berbisnis dengan kita akan menghindari untuk kerjasama di masa yang akan datang. Baik, topik yang pertama terkait dengan ini akan kita bahas beberapa, mungkin tidak semua ya, beberapa hal saja merupakan terkait dengan etika manajemen, kemudian kriteria dalam pengambilan keputusan, kemudian mungkin nilai-nilai etis seorang manajer, mungkin tanggung jawab sosial perusahaan ya, mungkin sampai tanggung jawab sosial perusahaan ya, karena kita akan bahas terkait dengan etika dan tanggung jawab sosial perusahaan ya. Oke, etika manajemen ya, pertama ya, etika manajemen. Nah, di sini berdasarkan pengertian ya teman-teman, etika atau ethics adalah kode, prinsip, dan nilai moral yang membangun perilaku seseorang atau sebuah kelompok yang berhubungan dengan benar dan salah. Maka ini adalah pengertian secara ya. Jadi merupakan nilai moral ya, dimana hubungannya adalah dengan benar dan salah. Ketika kita selalu menjaga etika dengan baik, dengan benar, maka bisnis itu biasanya akan terus berkesinambungan atau berlanjut. Nah, baik. Ya, selanjutnya ada tiga wilayah tindakan manusia. Yang pertama terkait dengan wilayah hukum yang ada atau standar hukum, kemudian ada wilayah etika, standar sosial, kemudian wilayah pilihan bebas atau standar pribadi. Nah, ketika misalnya etika wilayah hukum biasanya ada standar hukum ya, ketika ada pelanggaran hukum maka ada standar hukum yang mengaturnya, ada KUHP, ada KUHAP, dan lain sebagainya untuk yang pidana dan perdata. Nah, ketika untuk standar sosial maka wilayah etika yang lebih ditekankan. Kemudian ketika nanti untuk pribadi biasanya pilihannya untuk bebas gitu ya. Baik. Nah, dilema etis ya. Dilema etis pertama, situasi yang muncul ketika sebuah pilihan alternatif atau perilaku yang tidak diinginkan karena konsekuensi yang berpotensi negatif sehingga sulit membedakan benar dan salah. Nah, ini juga kadang menjadi dilema dalam sebuah etis ya. Nah, ketika ada alternatif yang tidak diinginkan, maka memang konsekuensinya bisa berupa berpotensi sebagai sesuatu yang negatif ya. Nah, sehingga membedakan benar dan susah membedakan benar dan salah. Kemudian sebagai agen moral, individu yang harus membuat pilihan etis dalam sebuah organisasi, maka memang ketika etika itu dijalankan, itu harus biasanya sangat berkaitan dengan SDM atau individu yang membuat pilihan dalam etis dalam sebuah organisasi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan kriteria pengambilan keputusan yang etis ya. Bagaimana sih kriteria pengambilan keputusan yang etis? Nah, dilema etis melibatkan konflik antara kebutuhan sebagian pihak dan keseluruhan pihak, individu melawan organisasi atau organisasi melawan masyarakat keseluruhan.
Maka kadang etis juga terkadang ada konflik atau menyebabkan konflik ya antara kebutuhan sebagian pihak dan seluruh pihak. Misalnya ada kebutuhan beberapa pihak terkait dengan kebutuhan pihak lain atau seluruh pihak, maupun individu yang melawan organisasi atau melawan secara keseluruhan. Maka memang uh, dilema etis ini biasanya ada sebuah kepentingan yang mungkin suatu individu itu yang memungkinkan, tapi tidak memungkinkan untuk masyarakat luas atau keseluruhan pihak lain. Maka keputusan-keputusan etis ini harus diambil dengan perhitungan, kalau bisa dua-duanya sama-sama merasakan tidak dirugikan lah istilahnya seperti itu. Nah, strategi normatifnya seperti apa? Nah, strategi yang didasarkan kepada norma dan nilai untuk mengambil keputusan. Pertama, pendekatan bermanfaat. Apakah keputusan yang diambil itu manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya atau tidak manfaatnya. Kemudian pendekatan individualisme, bagaimana strategi etik itu tidak tidak merugikan ya individu-individu tertentu ya. Kemudian adanya pendekatan hak-hak moral, di mana moral etis ini ya hak-haknya harus dijaga supaya apa? Supaya tadi ya tidak ada pihak atau tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian ada yang namanya pendekatan keadilan, di mana seluruhan keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan gitu ya. Oke, ini berapa pendekatan saja gambarannya. Nah, ada namanya pendekatan hak-hak moral ya, moral right approach ya, di mana keputusan moral adalah keputusan yang dengan sangat baik menjaga hak orang yang terkena akibatnya. Sehingga ketika terjadi atau dibuatnya keputusan, maka keputusan yang diambil itu sangat berusaha untuk menjaga hak-hak orang yang terkena akibatnya dari keputusan yang diambil gitu ya. Misalnya terjadi penggusuran atau misalnya terjadi relokasi, maka hak-hak orang-orang yang terkena akibat dari keputusan itu harus tetap dijaga sesuai dengan peraturan berlaku dan sesuai dengan norma norma moral yang sama-sama saling menguntungkan gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke tiga terkait dengan pilihan-pilihan etis seorang manajer ya. Bagi seorang manajer harus biasanya ada pilihan-pilihan etis yang juga menjadi acuan bagi seorang manajer dalam bertindak gitu ya. Nah, ada tiga tingkatan ya. Tingkat pertama terkait dengan pre-konvensional, itu dimana terkait dengan mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman, itu biasa ya, dimana seseorang itu biasanya melakukan peraturan untuk menghindari hukuman, kemudian bertindak dalam kepentingan sendiri saja, hanya dengan pribadi saja, kemudian patuh ya terkait dengan itu ya. Ini biasanya manajer tingkat 1 ya, tingkat 1 pre-konvensional ya. Nah, biasanya untuk terkait dengan penyelesaian tugas ya. Kemudian yang kedua, tingkat kedua di konvensional, di mana bisa menghidupkan harapan orang lain, mana seorang manajer itu bisa menghidupkan harapan orang lain. Orang-orang bisa dimotivasi untuk juga bisa berharap atau memiliki harapan yang kuat untuk dalam menjalankan organisasi. Kemudian memiliki kewajiban sistem sosialnya. Ini bagaimana dia bisa berinteraksi dengan yang baik dengan sekitar, terutama staf atau anak buahnya, mana bisa memberikan bimbingan, beri semangat dan lain sebagainya, kerjasama antar tim dan sebagainya. Kemudian menunjung tinggi hukum ya. Kemudian tingkat 3 post konvensional, di mana terkait pertama mengikuti prinsip keadilan hak yang pilih sendiri, bagaimana keadilan prinsip-prinsip keadilan itu melekat pada individu manajer tersebut. Kemudian mengetahui bahwa orang-orang mengalami nilai yang berbeda, mencari solusi kearifan kreatif untuk mengatasi dilema etika, dimana ketika suatu hal ingin diputuskan, maka juga berusaha untuk mengetahui nilai-nilai orang lain atau posisi orang lain, sehingga mencari solusi yang kreatif untuk agar bisa mencapai keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak ya. Kemudian ya di proses konvensional ketiga ini menyeimbangkan kepentingan diri dan kepentingan banyak orang ya. Nah, biasanya dia seorang pemimpin ini bisa mengubah atau berdaya ubah ya. Nah gitu ya, kemudian memberdayakan pegawai atau staf yang ada ya. Itu gambarannya.
Oke. Kemudian yang keempat yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaannya. Bagaimana tanggung jawab apa sih tanggung jawab sosial perusahaan, teman-teman? Nah, biasanya tanggung jawab sosial perusahaan itu berbentuk yang namanya CSR ya, atau Corporate Social Responsibility ya, di mana perusahaan itu memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, tanggung jawab manajemen organisasi untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan kepentingan masyarakat serta perusahaan, di mana memang biasanya berbentuk dana ya, atau kegiatan di mana corporate social responsibility ini menjadi tanggung jawab sosial perusahaan baik bagi lingkungan sekitar masyarakat maupun apa namanya di wilayah warga itu sekitar tempat perusahaan itu beraktivitas maupun di luar dari lingkungan perusahaannya. Nah, di mana tanggung jawab manajemen organisasi ini gimana untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan yang akan meningkatkan kesejahteraan kepentingan masyarakat serta perusahaan. Itu CSR ya. Nah, untuk pemangku kepentingan atau stakeholders, kelompok apapun yang berada di dalam organisasi memiliki kepentingan dalam kinerja organisasi. Nah, ini juga menjadi sebuah tanggung jawab sosial di mana memang siapa yang berhak mendapatkan CSR ini adalah semua stakeholders atau pemangku kepentingan kelompok apapun yang berada di dalam organisasi memiliki kepentingan dalam kinerja organisasi. Itu untuk stakeholders yang terkait dengan CSR ya. Tuh. Nah, kepentingan utama perusahaan ini gambarannya perusahaan Monsanto itu dalam artian gambaran siapa sih yang berkepentingan gitu. Di mana perusahaan pertama adalah pastinya pelanggan dan pengguna dari jasa maupun barang yang dihasilkan oleh perusahaan, kemudian pihak berwenang kemudian pemegang saham, ada pegawai, ada pemasok, ada pemerintah, ada kelompok kepentingan khusus, ada rekanan, ada agen kesehatan, ada institusi penelitian, ada kreditor, misalnya ada peminjaman dan sebagainya, ada LSM dan komunitas. Nah, ini adalah pemangku kepentingan yang juga menjadi sasaran kerjasama di suatu perusahaan di mana ini adalah support ya, tim support atau tidak terpisahkan dalam suatu perusahaan ya. Nah, jadi semuanya ini yang punya tadi ya kayak dengan stakeholders suatu perusahaan. Ya, ada banyak ya. Oke, ini itu aja mungkin dari saya. Mungkin itu aja mungkin pembahasan untuk pembahasan untuk kali ini terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya, terutama teman-teman yang sedang mencari bahan terkait dengan tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Semoga bermanfaat. Nah, kemudian terakhir, disclaimer, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak sempurna. Bisa teman-teman tambahkan lagi di kolom komentar jika ada mungkin kritik, saran, maupun tambahan dari teman-teman yang lain. Sehingga memang channel saya ini merupakan channel yang dibentuk untuk membantu kita belajar bersama ya, bukan tidak ada niat untuk menggurui, karena saya juga sama-sama belajar. Jadi istilahnya di sini adalah channelnya untuk sama-sama untuk belajar bersama. Demikian teman-teman, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah ketemu lagi panjang umur sehat badan. Insya Allah ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Wabarakatuh. See you.